Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah taala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran Al-Qira'atu wal Kitabah dari kitab Silsilah Al-Mustawa Al-Awwal. Baik, langsung dibuka kitabnya. Baik, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah ambil ada 4 kalimat. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil ada 4 kalimat yang mengandung huruf ba. Ya, kita masih membahas tentang harfu al-ba, huruf ba. Baik. Kita katakan kemarin bahwasanya ba itu ya, cara penulisannya berbeda-beda tergantung kepada posisinya. Ya, jika dia berada di awal, beda penulisan jika berada di tengah, begitu juga berada di akhir. Baik. Jadi huruf ba misalkan pada kata bakrun ya, jika berada di awal kalimat maka penulisannya menjadi seperti ini. Bakrun. Berarti ba itu nyambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ada kata tabibun. Ya, ada kata tabibun. Kita lihat ada ba di tengah ini ya. Ini penulisan huruf ba kalau berada di tengah kata. Kemudian ba itu juga bisa berada di akhir kata. Contohnya di kata talibun. Ya, di kata talibun di situ ada ba berada di akhir. Ya. Kemudian ba itu juga ya jika berada di akhir bisa ditulis terpisah. Kalau ini kan nyambung dia karena lam itu bisa nyambung. Bagaimana kalau hurufnya tidak bisa nyambung? Contohnya kata kitabun ya. Jadi di situ kitabun ya ada alif, maka dia di situ tidak bisa bersambung dengan huruf ba. Nah, akhirnya ditulis ya, alal asal ditulis seperti biasanya. Baik. Ini dia 4 bentuk penulisan huruf ba. Ya. Jadi dia ini 4 bentuk huruf ba. Jadi dimanapun kita temukan huruf ba nanti dia tidak akan keluar dari 4 bentuk ini. Ya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau di akhir kata ada 2 cara penulisan, nyambung atau pisah. Nyambung contohnya talibun, pisah contohnya kitabun. Baik, ini perlu kita perhatikan karena memang di sini selain kita belajar qiraah, kita juga belajar kitabahnya, ya, belajar penulisannya. Baik. Baik, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah baca ya teks itu ya 4 kalimat itu. Sekarang Anda minta antum untuk baca kembali ya 4 kalimat tadi, tapi sekarang bedanya adalah tanpa harokat ya, tanpa perlu melihat kepada harokat. Kemudian Anda minta antum untuk menerjemahkannya ya sebagaimana sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, silakan dibaca nomor 1. Ismi Bakrun. Nama saya Bakrun. Mihnati tabibun. Profesi saya dokter. Ana talibun. Saya seorang pelajar atau penuntut ilmu. Fi hakibati qalamun wa kitabun. Di dalam tas saya ada pena dan juga buku. Baik. Ismi Bakrun, mihnati tabibun, ana talibun, dan fi hakibati qalamun wa kitabun. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali ke
kalimat yang selanjutnya. Bagian yang ba. Baik. Sebentar. Baik, sekarang bagian yang ba, ya. Bagian yang ba ini terdiri dari empat kalimat juga. Baik. Ana bacakan seperti biasa. Ibrahimu baqqalun. Ibrahimu baqqalun. Nomor 2, hadhil bintu talibatun. Hadhil bintu talibatun. Nomor 3, fil baqqalati bunnun wa sukkarun. Fil baqqalati bunnun wa sukkarun. Nomor 4, idhhab washtari minhu. Idhhab washtari minhu. Baik, tafadhol, iqra. Ibrahimun baqqalun. Ibrahimu, ya, bukan Ibrahimun. Ibrahimu baqqalun. Ibrahimu baqqalun. Ibrahimu baqqalun. Baik, nomor 2. Hadhihi atau hadhil Ustaz? Hadhil. Hadhil bintun talibun. Hadhil bintu. Hadhil bintu talibun. Oh ya, ada alif lam, lupa Ustaz. Itu. Hadhil bintu talibun. Talibatun. 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 Oh ya, di tengah banyak. Hadhil bintu talibatun. Nomor 3. Fil baqqalati. Fil baqqalati bunnun wasuk karun. Wasukkarun. Baik. Fil baqqalati bunnun wasuk karun. Idhab washtari minhu. Baik. Nomor 1. Ibrahimu baqqalun. Ibrahimu baqqalun. Ibrahimu, ini nama orang, Ibrahim. Dan baqqalun, ya. Baqqalun artinya pedagang. Ya, sama dengan kata tajirun. Ya. Ibrahim itu adalah seorang pedagang, seorang tajir, ya, baqqalun. Ya, cara ingatnya dari kata bakul, ya, bakul pedagang. Baik. Kemudian perhatikan di sini, tadi antum baca di sini Ibrahimun. Lantas kita koreksi, kenapa nggak boleh? Bukankah kemarin kaidahnya nama laki-laki itu boleh pakai tanwin? Ya. Jadi kita katakan kaidah tersebut itu berlaku secara umum. Ya, ada beberapa nama orang yang dia tidak boleh ditanwin. Ya, meskipun dia adalah nama laki-laki. Ya. Apa tanda-tandanya nama-nama tersebut? Ya. Jadi nama-nama tersebut, nama laki-laki maksudnya, adalah nama-nama yang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Ya, atau istilahnya ajam. Ya. Nama-nama orang ajam tidak boleh ditanwin. Itu kaidahnya. Nama-nama orang ajam tidak boleh
tanwin. Apa itu ajam? Ajam itu non-Arab. Ya, ajam itu istilah untuk orang-orang non-Arab. Baik. Maka Ibrahim ini meskipun identik dengan orang Arab, tapi sebenarnya kata Ibrahim ini bukan berasal dari bahasa Arab. Ya, dia sudah ada jauh sebelum bahasa Arab itu ada. Ya, jadi jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa Semit yang lain, bahasa Arab itu termasuk kategori bahasa yang baru. Ya, jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, semisal bahasa Ibrani, ya, bahasa Suryani dan seterusnya, ya, bahasa Arab itu termasuk bahasa yang relatif baru. Ya. Baik. Nah, jadi kata nama Nabi Ibrahim ya, di dalam Al-Quran itu tidak mungkin antum temukan ada yang bertanwin. Ya. Wa id qala Ibrahimu li abi. Nggak mungkin wa id qala Ibrahimun. Nggak akan ada yang baca seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Ibrahim ini nama orang Ajam. Dan semua nama para nabi kecuali 5 orang ya, itu adalah berasal dari non-Arab. Ajam deh. Mulai dari Adam ya, Adamu kita katakan, bukan Adamun. Idris kita katakan Idrisu, bukan Idrisun. Ya. Ya. Ibrahim ya, juga tidak kita katakan Ibrahimun. Ismail kita katakan Ismailu, tidak boleh Ismailun. Ya. Ya, begitu seterusnya. Kecuali 5 nama nabi, ya. Ya. Yang pertama adalah nabi kita Muhammad. Ya. Nabi kita Muhammadun boleh pakai tanwin. Ya. Kenapa? Karena Muhammad ini berasal dari bahasa Arab, Muhammadun. Ya. Kemudian yang kedua, nama nabi yang boleh ditanwin adalah Nabi Saleh. Ya. Kita katakan Salihun, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, nama Nabi Lut. Ya. Jadi boleh kita katakan Lutun. Gitu ya. Ya. Lutun kita katakan boleh pakai tanwin. Baik. Kemudian nama nabi lain yang tidak bertanwin adalah nama Nabi Syuaib. Ya. Nama Nabi Syuaib. Jadi itu tidak bertanwin. Kemudian yang kelima yang tidak bertanwin, yang boleh bertanwin yaitu Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu juga ya tidak yang bertanwin. Misalkan di surat An-Nisa dikatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Ada tanwin di situ, Nuhin. Ya. Tapi lanjutannya apa? Wan nabiyina min ba'di wa auhayna ya, ila Ibrahima. Enggak ada tanwin. Ya. Ya, wa Ismaila. Ya, kemudian Ismail. Ya, juga tidak ada tanwinnya. Ya, wa Ishaqa juga tidak ada tanwinnya. Ya. Kenapa? Lut, Syuaib sama Muhammad ya. Nah, yang pertama apa tadi? Muhammad. Ya. Kemudian Saleh. Ya. Kemudian setelahnya Nuh. apa? Nuh. Hah? Lut, ya. Kemudian apa lagi? Syuaib. Syuaib. Afwan, Syuaib ini salah. Ya, Syuaib itu tidak termasuk. Syuaib tidak termasuk. Ya. Kalau Nuh masuk Ustaz, Nuh. Kalau Nuh masuk. Ya. Nuh masuk. Satu lagi Ustaz. Ya. Jadi 4 jadinya. Ya, totalnya jadi 4. Ya. Totalnya jadi 4. Sebenarnya ya nama-nama nabi ya, seperti apa namanya? Lut dan Nuh itu sebenarnya bukan dari bahasa Arab ya, tapi karena 3 huruf ya, jadi dia boleh ditanwin. Itu jadi ada alasan lainnya kenapa dia ditanwin gitu. Jadi totalnya ada 4 ya, kita katakan ya ada 4. Karena di ayat dikatakan wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaimana
wa ataina Dawuda zabura di surat An-Nisa. Nah, itu ya, di situ disebutkan ada Nabi Syuaib di situ, Nabi Nam, ya. Ada Nabi Yakub di situ, afwan. Berarti Syuaib masuk, ya. Syuaib masuk. Yang nggak masuk itu Yakub. Afwan, Anda lupa di situ. Berarti 5 maksudnya. Nah, totalnya ada 5. 5 jadinya. Berarti yang nggak masuk tadi Yakub. Ya, Anda ketukar Yakub sama Syuaib tadi. Ya, Yakub itu nggak masuk. Udah ya, berarti totalnya ada 5. Yang pertama Muhammad, Saleh, Syuaib, kemudian Nuh dan Lut. Ya. Itu total nama-nama nabi yang boleh pakai tanwin. Sisanya ya dari 20 nabi yang lainnya itu tidak bertanwin. Ibrahimu, Ismailu, Musa. Ya, Musa sebenarnya bisa bertanwin, tapi karena dia ada alif di akhirnya, maka tidak boleh. Baik. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi apa istilahnya sekarang untuk nama-nama yang tidak bertanwin ini? Ya. Nama-nama yang tidak bertanwin ini punya istilah dalam bahasa Arab, ya. Kita sebut dengan istilah isim ghairu munsharif. Ya, kita katakan isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif. Ini untuk Ya. apa tadi, Ustaz? Ini adalah isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, jadi kita katakan isim ghairu munsharif. Baik. Plus. Jadi bukan hanya isim ghairu munsharif namanya, ada nama-nama yang lain nanti disebutkan istilah yang lain. Kadang disebut mamnu minas saraf, kadang disebut dengan alismul ladzi la yansharif, ya. Kita ambil satu saja dari 3 istilah yang ada. Kita gunakan istilah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Baik. Plus. Ya, jadi Ibrahim, ya, untuk ulang pelajaran kemarin, ya. Kemarin kita ambil bahwasanya kalau ada nama orang di awal kalimat, kita namakan apa? Nama benda di awal kalimat? Mubtada. Mubtada. Hasan. Ya, Ibrahim itu disebut mubtada. Berarti khabarnya mana di situ? Itu baqalun. Baqalun. Nah, itu dia kabarnya. Baqalun. Baqalun artinya pedagang. Jadi kalau kita hanya katakan Ibrahim saja, belum sempurna maknanya, sehingga perlu kita tambahkan kata baqalun agar maknanya menjadi sempurna. Baik. Baqalun itu sendiri artinya adalah pedagang atau tajir. Baik, kita lanjut nomor 2. Hadhil bintu talibatun. Hadhihi, ya. Hadhihi ini dalam apa namanya bahasa Arab, ya, ada istilahnya, ya. Hadhihi ini disebut dengan apa? Ismul isyarah, ya. Ini namanya ismul isyarah, ya. Ismul isyarah. Jadi kalau Anda katakan ismul isyarah itu ada dan hadhihi, ya. Ismul isyarah ini artinya apa? Kata tunjuk, ya. Ismul isyarah itu artinya kata tunjuk, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini dan itu. Baik. Hadhil bintu talibatun. Hadhihi ismul isyarah, ya. Kemudian al bintu, ya, artinya apa? Seorang anak perempuan, ya, kita artikan dengan putri, ya. Al bintu artinya putri. Putri ini adalah seorang talibatun, ya, seorang talibah, ya. Talibah artinya siswa,
perempuan atau siswi. Kalau talibun itu laki-laki, talibatun itu untuk yang perempuannya. Baik. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau kita profesi ya, profesi seperti talibun itu kalau ingin mengatakan versi perempuannya tinggal ditambahkan tak marbutoh saja. Ya. Ya, talibun itu kan ada seorang siswa itu kan ada perempuan, ada laki-laki. Ya, kalau mau bilang perempuan tinggal tambahkan tak marbutoh saja. Talibatun begitu. Guru itu ada laki-laki, ada perempuan. Maka guru perempuan pasti ada tak marbutoh di ujungnya nanti. Pedagang, ya pedagang kalau laki-laki pasti nggak ada tak marbutohnya. Kalau perempuan pasti ada tak marbutohnya. Baik. Bakolatun misalnya. Nah, bakolatun. Tinggal ya, tambahkan tak marbutohnya. Ustazah, ustazun ya. Ustazatun, ustazah, jadi kan. Ustazatun. Ustazatun. Jadi sebelumnya itu fathah dulu, ya. Ustazatun. Kalau tilka tadi masuk isim isyarah nggak, Ustaz? Nah, tilka itu juga termasuk ismul isyarah. Di saudara-saudaranya tuh ada banyak nanti. Nanti kita akan ketemu dengan tilka dan saudara-saudara yang lain. Ya, jadi ismul isyarah itu nanti ya perbedaannya dengan yang lain. Kenapa kok ada banyak sekali ismul isyarah itu? Cara membedakannya nanti dari sisi jarak sama dari sisi ya, gender, laki-laki atau perempuan, gitu. Ya, jadi kalau bendanya dekat sama benda yang jauh, ya laki-laki dan perempuan, ya itu beda ismul isyarahnya, gitu. Hadihi sendiri itu khusus untuk dekat dan perempuan, gitu ya. Kalau dekat perempuan maka kita gunakan hadihi. Baik. Hadihil bintu talibatun. Nah, sekarang kalau tanya kepada antum mana mubtada'nya di sini? Mubtada itu adalah benda, berarti bintunnya itu, Ustaz. Bintun. Baik. Nah, tapi yang sebenarnya menjadi mubtada di sini adalah hazihi. Hazihi ya. Kenapa? Apa namanya hazihi tadi? Isim isyarah. Isim isyarah. Lihat dari namanya. Isim isyarah. Isim bukan? Ya, isim benar. Isim berarti kaidahnya apa? Kalau isim berada di awal berarti mubtada dia. Nah, jadi jangan diartikan isim itu dengan kata benda ya. Jadi rancu jadinya nanti. Ya. Isim itu tidak hanya kata benda. Hadhihi itu kan bukan benda ya. Bukan benda dia. Tapi kita katakan isim. Nah, jadi isim itu tidak hanya kata benda. Sering kita dapati orang mengartikan isim kata benda. Enggak, kebanyakan isim kata benda, tapi enggak semuanya. Apa namanya? Isim itu bukan hanya terbatas di situ saja gitu. Ya. Jadi ismul isyarah kita namakan isim, ya kan? Meskipun dia bukan kata benda, gitu. Ya. Jadi ismul isyarah ini bagian dari isim juga. Jadi mubtadanya ya. Berarti mubtadanya adalah hadhihi, begitu. Nah, sekarang khabarnya mana? Khabar pelengkap berarti dari kalimat bintun sampai talibatun itu, Ustaz. Itu khabarnya. Dia pelengkapnya. Coba perhatikan secara makna. Khabar kan pelengkap makna dari mubtada. Dari mubtada. Hadhihi itu kan ini. Ini untuk mu'anats ya. Bintun adalah putri, dia adalah benda. Dia kata benda pertama berarti termasuk mubtada juga, Ustaz. Ahsanta. Nah, berarti al-bintu itu termasuk mubtada juga. Ya. Kok bisa mubtadanya ada dua? Ya, sebenarnya ada nama lainnya selain mubtada. Dia disebut dengan istilah badal. Isim badal. Ya, badal aja. Ya, kita katakan badal aja. Kita katakan apa? Badal. Kenapa? Bisa lebih dari dua. Apanya? Mubtada itu bisa lebih dari dua. Mubtada itu sebenarnya cuma satu. Ya. Di sini al-bintu itu badal namanya gitu.
Oh, badal. Oh, yang kedua itu disebut badal ya. Jadi badal sama mubtada itu dia seperti benda sama bayangannya, nggak bisa lepas. Saling mengikat. Coba kita perhatikan baik-baik. Kenapa maksudnya tidak lepas itu? Siapa yang dimaksud dengan hadhihi pada kalimat ini? Ya si putri itu, wanita itu. Nah, siapa al-bintu? Hadhihi kan? Ya. Gitu kan maksudnya? Nah, jadi hadhihi adalah al-bintu adalah hadhihi, gitu. Ngerti maksudnya ya? Makanya dikatakan badal. Sama seperti yang mengatakan ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa Amirul Mukminin? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Amirul Mukminin. Nah, itulah namanya badal. Ya, itu yang disebut dengan badal. Siapa hadhihi di sini? Al-bintu. Ya, siapa al-bintu? Ya, hadhihinya. Gitu. Baik, kelas. Catat dulu. Baik, seperti aja. Dan dia nggak akan lebih dari 2, Ustaz ya. Dia akan menjelaskan kalimat mubtadanya aja ya si badal itu saya. Menegaskan aja ya. Nah, itu fungsi badal. Badal itu fungsinya adalah untuk menegaskan. Berarti dia nggak akan lebih dari 2 yang mubtada itu ya. Mubtada itu sendiri. Hanya akan 1. Mubtada itu sendiri hanya 1. Yang namanya pertama, bisa pertama itu ada 2? Enggak, ya maksudnya. Ya. Tapi maksud Anda si badal itu nggak akan keluar dari mubtada kan? Artinya dia nggak akan keluar. Berarti ini kan kita kalau katakan 2 kalimat aja ini kan? Jadi isim badal itu ya, dia bukan hanya pada mubtada. Badal artinya kan pengganti ya. Ya, atau pernah dengar istilah badal umroh ya? Badal umroh ya. Jadi bukan antum yang pergi umroh tapi orang lain. Ya, mewakili antum, menggantikan antum. Ya, itu disebut dengan badal secara bahasa. Maka badal untuk mubtada ya, itu juga berlaku nanti ada namanya badal untuk khobar. Ya. Ada badal untuk fa'il. Antum pernah belajar istilah tawabi? Belum. Ya, jadi badal itu salah satu tawabi namanya. Tawabi itu yang mengikuti. Ustaz, di sini kan kita lagi bahas harfun ba ya. Ustaz sedang ingin menyampaikan ke saya bahwa ba itu kalau di depan dia akan fathah, kalau di tengah dia akan kasroh, kalau di ujung dia akan sukun gitu. Seperti itu, Ustaz. Atau enggak? Atau gimana? Terlepas dari harokat, bukan seperti itu. Ya. Enggak ya. Nah, jadi yang kita ingin sampaikan di sini dari nomor 1 sampai nomor 4 kemarin itu, begitu juga yang sekarang ini adalah bahwasanya ba itu terlepas dari harokatnya nulisnya begini.
Maksudnya Ustaz? Belum paham mana? Nah, jadi contoh kemarin kata pertama yang kita ambil kemarin kan bakrun ya. Iya. Nah, bakrun itu ba-nya berharokat fathah di situ. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah cara penulisan ba-nya. Ya, ba itu kalau ditulis di awal seperti itu dia nyambung dengan huruf selanjutnya gitu. Ya, terlepas dari harokatnya apa, mau harokatnya patah, kasroh atau dhamma. Gitu. Oh, gitu. Jadi fokus kita adalah kepada tulisannya gitu, Ya, jadi itu nih kitabahnya. nyambung dengan nun sama Hmm. ta ya. Oh, Nah, oke. Oke, oke. jelas ya? Nah, Tapi ada nggak ba yang terpisah Ustaz? Nggak ada. kenapa? Harusnya ada nggak ba yang terpisah? Nggak ada. Pasti nyambung. Kalau di awal, Ya, kalau di awal pasti nyambung. Makanya nyambung. contohnya cuma satu tadi bakrun gitu. Bismillah ya. Nyambung ya. Bismillah nyambung, ya. Bintun nyambung. Oke, di awal. Bintun nyambung. Kalau di awal pokoknya nyambung, gitu. Jadi Ya. awal kata ya Ustaz ya. Di awal kata, nah bintun kan awal kata, baknya di situ. Oke. Kayak bunun tuh berarti kan dia di awal kata nun ya. Bunun ya nyambung ya. Bunun kenapa? Itu gimana cara memahaminya bunun tuh Ustaz? Bunun, Dia di awal atau gimana? di awal juga hitungannya, Di awal juga ya. ya. Di awal juga hitungannya. Hanya saja bedanya dengan bintun, ya. Bunun itu ya tidak ada huruf lanjutan lagi gitu setelah nunnya. Hanya dua huruf itu saja, ba sama nun saja. Berarti dia nyambung semua Ustaz. Di tengah juga nyambung kan tolibatun, ilhab nyambung juga kan? Nah, coba lihat nomor 4 ya, di pertemuan sebelumnya. Apa katanya di situ? Nomor 4. Kita bun. Nah, nyambung nggak baknya di situ? Oh iya. Nah, itu dia. Kita Nah, jadi ba itu kalau dia berada di akhir tergantung huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya itu bisa nyambung nggak gitu. Kalau alif kan nggak bisa nyambung kan, jadinya kita bun nggak boleh nyambung. Tapi kalau sebelumnya adalah lam, contohnya tolibun, ya nyambung dia karena lam itu bisa nyambung. Tergantung kepada huruf sebelumnya. Oh ini berarti lebih udah ke sastra saja larinya ya. Seperti itu ya. Sastra gimana maksudnya? Hah? Sastra gimana? Eh kayak apa ya? Aturannya seperti ini lah kalau ba di ini kalau di belakang dia akan seperti ini gitu-gitu ya. Kaidah penulisan kita katakan gitu ya. Oh kayak iya maksudnya gitu Kaidah kayak tulisan penulisan. kan ya. Aturan Oh. nulis huruf gitu. Dan itu akan keluar misalnya Ustaz di ujian-ujian suka suka keluar nggak Ustaz? Yang seperti ini ya biasanya itu nggak keluar sih kalau di ujian ya, nggak akan keluar. Cuman ini tuh pemahaman gitu ya, Oh. pemahaman di awal gitu. Kayak entum pertama ngaji dulu ya, ada orang yang ngaji langsung bata gitu kan, belajar ngaji dulu awal pas masih kecil. Ada juga yang ngaji alif bata dulu ya. Jadi kalau kita sudah tahu bacanya a bata, nggak perlu tahu apa itu alif bata gitu kan. Kan yang penting itu kita tahu bacanya kan, bukan tahu nama hurufnya. Alif bata itu kan nama huruf ya. Ya, maka di sini ini ibaratnya kayak kita pelajari alif bata itu. Ini sebenarnya pengetahuan yang apa namanya tidak diajarkan ya. Nah, namun dipahami ya semua orang pasti paham begitu. Cuman istilahnya dirumuskannya kayak gimana gitu. Nanti kalau ada yang nanya, "Ba itu nulisnya gimana?" Nah, ini dia aturannya gitu. Ya. Jadi sesuatu yang lumrah sebenarnya cara penulisan seperti Berarti ini. dia melihat kata sebelumnya itu apakah dia bisa bersambung atau enggak ya Ustaz ya? Nah, kita melihat kepada huruf sebelumnya, bukan kata sebelumnya. Ya, huruf sebelumnya. Itu kalau lam kan dia bisa masuk kemana aja ya lam ya. Nah, lam itu dia fleksibel dia bisa sebelum, Fleksibel ya. setelahnya. Berarti ba itu dia menyesuaikan kata sebelumnya ya. Sahih. Ya, ya. Jadi di sini posisikan antum sebagai orang yang belum kenal sama bahasa Arab sama sekali. Pasti itu akan bertanya-tanya kan, ba itu kapan ditulis pisah, kapan ditulis nyambung gitu. Jangan sampai antum bayangkan ba itu hanya yang kayak mangkok itu doang. Ternyata Iya. ba itu juga bisa di tengah itu tulisannya agak beda gitu. Itu tujuannya.
kayak bak ini kan, bak puntung ini kan. Iya, Pak Buntung bahasanya ya. Ya. Nah, kan dia bisa buntung depan sama depan belakangnya ya kan. Ya, Iya, ada iya, yang buntung belakangnya doang dan sebagainya. Ya. iya, iya. Jadi masing-masing huruf nanti akan seperti itu nanti. Huruf jim, dal, sebagainya. Ya. Baik. Baik. Palas ya. Nah, Jelas, jadi Ustaz. hadhil bintu, al bintu ini tadi kita katakan posisinya sebagai badal, ya. Ini namanya badal, pengganti. Yang pengganti dari hadhi itu. Nah, kemudian thalibatun di sini sebagai khabarnya, gitu ya. Jadi hadhihi ini mubtada, kemudian thalibatun khabarnya. Ya, kenapa kita katakan thalibatun khabar, bukan al-bintu? Karena kalau antum katakan hadhil bintu, orang masih nunggu kelanjutannya. Iya, putri ini kenapa? Putri ini siapa dia? Kan belum sempurna kalimatnya. Ya, sehingga ditambahkanlah kata thalibatun di situ. Ya, berarti sekarang sempurna maknanya. Ya, dengan kita tambahkan thalibatun, makanya thalibatun ini dinamakan khabar. Ya, dinamakan khabar pelengkap makna. Mubtada. Baik. Kelas? Jelas, Ustaz. Ustaz, berarti kita di sini yang di contoh nomor 2 ini berarti kita nggak lagi berbicara tentang mudhof ilaih ya. Enggak ada mudhof nilai di sini. Ya, Mudhof ilaih itu hanya tatkala kita lihat ada ya mutakalif aja ya. enggak mutakalim. Oh, jadi tatkala ada ya mutakalif baru kita bicara mudhofun ilaih ya. Sama kayak zikir pagi petang karena kan Allahumma afini fi badani. Berarti itu mudhof ilaih ya, Ustaz ya. Fi badani dan itu jar juga kan? Alfur Nah, jar juga ya, Kak? itu contohnya itu. Intinya kalau ada ya mutakalim di akhir kata benda itu pasti dia adalah uh, mudhof nilai. Baik. Kelas? Baik, lanjut nomor 3. Fil baqalati bunnun wa sukkarun. Fi huruf jar artinya di, ya, atau di dalam. Al-baqalah, ya. Al-baqalah itu artinya toko, ya. Al-baqalah artinya toko. Ya, kalau al-baqalu itu pedagangnya. Al-baqalah itu ya warungnya. Ya. Biasanya baqalah ini kita gunakan untuk menamakan warung kelontong. Ya, toko kelontong itu namanya baqalah. Ya, baqalah kita katakan. Ya, adapun yang apa namanya kios-kios yang ada di pasar, ya, atau yang di mall-mall itu kita katakan dukan, ya, kita katakan dukan. Baik. Jadi fil baqalah di dalam toko itu ada bunnun wasukarun. Ada dua benda ini yang dijual di situ. Ya, benda yang pertama bunnun. Bunnun itu artinya biji kopi. Ya, bunnun artinya biji kopi. Bukan kopi, ya. Kalau kopi itu yang sudah siap minum. Ya. Karena kopi sendiri bahasa Arabnya adalah kohwatun. Ya. Ini kopi, kohwatun. Kalau bunun itu bijinya. Ya, biji kopi yang belum diolah itu. Kemudian sukarun. Sukarun ini mirip dengan bahasa Inggris ya, sugar. Ya, artinya gula. Ya, sukarun. Makanya penyakit gula juga dikatakan marot sukari. Penyakit gula, diabetes. Baik. Jadi di dalam toko itu ada dijual dua benda ini, ya, biji kopi dan gula. Perhatikan kata bunun di situ, begitulah penulisan ba kalau berada di awal. Ya. Kalau untuk perhatikan bedanya dengan bintun itu tadi, ya, ada bedanya nggak ini penulisannya? Ya, anak kasih tanda ini. Ba sama bi sama bu sama aja kan? Nah, sama aja. Ya, buntung ujungnya sama aja. Ya. Nah, lihat harokatnya sama nggak? Harokatnya beda. Beda, itu berarti kan
Nah, berarti harokat itu tidak ada hubungannya dengan bentukan hurufnya gitu. Ini wasuk karun saya, wasuk karun. Wasuk karun. Sukarun artinya sugar, gula. Baik. Jelas ya? Jadi fil baqalati bunnun wa sukarun. Fi ini kemarin kita sebut apa? Huruf jar, huruf jar, harful jar, ya. Apa amalan atau tugas dari huruf jar? Dia menarik harokat dari domah menjadi kasroh. Ahsanta. Itu dia. Ya. Jadi domah menjadi kasroh. Berarti boleh nggak kita baca fil baqalatu? Nggak boleh. Nggak boleh. Fil baqalata? Nggak boleh. Nah, yang benar fil baqalati. Baik. Jelas ya? Berarti Allahumma afini fi badan itu sudah mutlak saya, fi nggak boleh fi badana, fi badanu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu aturannya seperti itu. Allahumma fi sam'i Ustaz ya. Nah, Fi fi basari. sam'i wa fi basari dan seterusnya. Kalau ada yang baca selain itu pasti salah. Itu mutlak, aturan bakunya. Karena alhamdulillah tadi kan maksudnya uh, uh, efek lah, Anda bilang efek lah ya. Efek dari kita belajar semalam tuh maksudnya itu terngiang-ngiang di Anda Ustaz. Maksudnya jadi anak kepo dengan zikir-zikir yang Anda baca kan. Kayak harus begitu, harus begitu. Tatkala anak ketemu huruf an, anak perhatian tuh di belakangnya pasti jadi kasroh ya. Berarti dia fil harful jar tadi saja. Nah, harful jar. An, min Ustaz ya. An, min. Yang sisanya nanti akan kita ketemu nanti ya. Yang lain-lain. Min syarri itu kan di al-falaq ini kan benar. ada ya min syarri Ustaz ya. Nah, ya. Min syarri. Kalau ada yang baca tiba-tiba min syarru ya pasti jelas salah di situ. Makanya kalau kita paham berubah makna Ustaz ya. Kenapa? Berubah makna Ustaz ya. Itu berubah makna ya, berubah arti ya. Kalau kita kata min syarru begitu. Ya. Bukan merubah makna ya. Kalau merubah makna masih benar berarti. Dari tinjauan bahasa masih benar. Dia keluar dari kaidah aja ya. Nah, keluar dari kaidah. Kalau sudah keluar dari kaidah kan pasti salah. Kayaknya kita dengar itu kayak gimana gitu Ustaz ya. Aneh gitu ya. Gitu. Aneh. Ya, karena sudah menyelisih aturan gitu. Pasti ya. Maka maknanya juga pasti nggak benar. Gitu. Keluar dari huruf ya saya. Keluar dari huruf lugawinya, huruf nahwu. Makanya kalau kita pelajari nahwu ini makin dalam, ya. Ketika membaca Al-Qur'an, ya, makin kecil kemungkinan salah baca harokat itu gitu. Ya. Karena kita tahu setelahnya ini pasti harokatnya begini, ini harokatnya begini, alasannya begini gitu. Iya, karena jadi gitu Ustaz. Jadi biasanya kan baca agak suka yang penting baca gitu kan. Jadi tadi jadinya kepo gitu loh. Oh ya, kalau ketemu huruf di depannya dia pasti akan kasroh. Ketemu min dia akan kasroh, ketemu an dia akan kasroh. Jadi kan oh iya jadi kayak gitu-gitu Ustaz. Jadi ngeling gitu deh. Nah, itulah namanya tatbiq, namanya praktek. Ya, itu ilmu-ilmu yang akan bertahan lama ya seperti itu insyaallah. Ya, daripada hanya sekedar teori paham saja tapi tidak diterapkan. Maka ya Anda minta juga ke depannya nanti ya, ketika ada materi-materi baru, antum praktekkan seperti itu. Akan lebih kuat insyaallah di hafalan. Dibandingkan antum menghafalkan secara letter luck begitu. Ya akan lebih cepat hilang. Dan jadinya gini Ustaz, jadinya yang tadinya anak misalnya zikir pagi petang aja lempeng aja zikir, yang penting kewajiban kita zikir aja kita mau kepada Allah, tapi akhirnya kesininya tadi tuh jadinya kepo gitu Ustaz. Jadinya seakan-akan jadi bertambah wawasan ilmu gitu Ustaz. Ya, kalau ini seperti ini jadi ini gitu jadi kepo jadi ada rasa kepo gitu Ustaz. Harus gitu ya, rasa ingin tahu ya, itu yang mendorong kita untuk belajar. Kalau berhenti kepo ya berhenti belajar nanti ya, nggak ada rasa penasaran lagi gitu, nggak ada motivasinya. Maka itu bagus ya, rasa ingin tahu yang besar itu akan mendorong kita untuk terus belajar nanti.
Baik, lanjutkan ya. Paham mana kalimat nomor 3 ya? Ya, ya. Misalnya dengan kita tahu makna dia secara terpisah, kita bisa merangkainya nggak kaku saja. Kita nggak bisa merangkainya dengan kalimatnya kaku. Dia datangnya letterlek aja ya. Berarti kita bisa merangkainya dengan kalimat yang lebih enak didengar gitu saja. Nah itu, jadi menerjemahkan itu bukan hanya mentransfer satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi juga kita memudahkan orang biar paham. Gitu. Misalkan di kalimat ini, fil baqalati bunun wa sukarun. Kalau penerjemahan biasanya kita katakan di toko ada kopi dan gula. Di toko ada kopi dan gula. Tapi dalam bahasa Indonesia kan, di toko itu kan kata keterangan dia. Biasanya kata keterangan itu letaknya di belakang. Ya, maka kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia berarti. Ya, kopi dan gula ada di toko. Nah, lebih mudah untuk dipahami jadinya. Nah, itu jadinya kalau kita paham urutannya, kita paham perbagiannya. Kalau tidak paham perbagiannya, maka antum akan mengikuti urutan dalam bahasa Arabnya. Yang bisa jadi itu tidak sesuai kalau dalam bahasa Indonesia. Karena mau gimana pun bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu tidak sama. Baik, jelas ya? Nah, sekarang kalau tanya ke antum, bunun, kalau tadi bil baqalati, kasrohnya antum tahu alasannya karena ada fi, ada huruf jar. Kalau bunun, kenapa domah? Bunun, kenapa domah? Benda seperti Ustaz katakan kemarin, hukum asal nama benda itu pakai tanwin. Hukum asal kata benda adalah pakai domah, bukan tanwin. Ya, domah ya. Domah. Tanwin itu kan kalau nggak ada alif lam. Iya. Nah, domah itu kalau nggak ada alif lam. Jadi tanwin itu kalau nggak ada alif lam. Jadi kalau Anda tanya kepada antum bunun, kenapa ada tanwinnya? Karena nggak ada alif lam. Tapi kalau Anda ganti pertanyaannya, kenapa domah? Karena itu hukum asalnya. Berarti hukum asalnya ada al-bunnu ya Ustaz ya? Ya, hukum asalnya al-bunnu. Kalau antum tambahkan alif lam, intinya adalah domah itu. Mau dia domah pakai tanwin atau domah nggak pakai tanwin sama aja. Patokannya adalah kepada domahnya. Gitu. Ya. Jadi dirubah mindsetnya bahwasanya tanwin dan harokat itu beda. Tanwin itu hanya bunyi saja, harokat itu ya berpengaruh kepada makna juga. Baik. Ya, jadi kalau kita katakan bunun itu kenapa domah? Ya, seharusnya dari pertanyaannya pun salah itu. Ya. Bunun kenapa domah? Ya karena memang dari sananya harus domah gitu. Karena nggak ada apapun yang merubahnya. Kayak pertanyaan kenapa air itu bening? Ya, kan kita nggak bertanya kenapa air itu bening. Ya, begitulah bunun. Kenapa kenapa dia domah nggak kita tanyakan? Karena memang itu hukum asalnya harus pakai domah. Jelas ya? Baik. Kemudian wasukarun, ya, dan gula. Nah, sekarang sukarun ini domah juga. Kenapa domah? Sukarun ya hukum asalnya Ustaz. Nah, itu jawaban pertama. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua karena nggak ada alif lam di depannya. Ingat, kalau alif lam itu mempengaruhinya tanwin, bukan domahnya. Ini kan sukarun, Ustaz. Nah. Kalau kasih alif lam jadi as-sukaru. Nah, yang Anda tanyakan adalah kenapa dia domah, bukan kenapa dia nggak bertanwin, gitu. Atau kenapa dia bertanwin, bukan. Ya, jadi di sini sukarun harokatnya domah kan, bukan tanwin, domah yang Anda maksudkan. Nah, sekarang kenapa bukan sukaron gitu loh maksudnya? Kenapa bukan sukarin? Karena nggak ada faktor luar yang mempengaruhinya, Ustaz. Nggak ada faktor luar yang mempengaruhinya, atau bahasa lainnya, karena itulah hukum asalnya. Itu alasan pertama, jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah karena ada wawu. Wawu ini ya akan menyebabkan harokat benda sebelumnya mengikuti atau harokat benda setelahnya mengikuti harokat benda sebelumnya.
Bunun harokatnya apa? Dhammah. Maka sukarun juga harus dhammah. Gitu. Jelas maksudnya? Belum Ustaz. Berarti Nah, waw di sini adalah dia menarik si kata sebelumnya ke kata yang terakhir. Jadi tatkala di belakangnya domah, maka yang setelah waw itu dia akan menjadi domah juga. kalau kita katakan menarik kurang tepat ya. Kita katakan Melazimkan, mencerminkan, gitu ya. Mencerminkan, memantulkan saya. memantulkan. Memantulkan berarti. Hmm. Oh, Jadi, tatkala sebelum huruf waw ini adalah domah, maka setelah huruf waw juga katanya akan menjadi domah. nah itu dia fungsi waw di Kalau sini. dia di depannya fathah, setelahnya juga akan menjadi fathah. Sahih, gitu dia. Itu ada di zikir pagi petang Ustaz ya. Ntar Anda lihat contohnya Ustaz ya. Hmm. Supaya Anda makin kepo Ustaz. Baik. Jelas ya? Waw inilah yang kita sebut dengan waw apa kemarin? Hmm? Fi Waw, hakibati qalamun wa kitabun. Waw ini namanya waw. belum Ya. dengar Ustaz kemarin Ustaz. Waw atof. Ya. Oh, iya. Namanya. Waw atof. Waw ini namanya waw atof. Oh iya Ustaz ya. Contoh ayat kursi aja Ustaz ya. Hmm. Wati wa mafi. Nah, kalau itu beda lagi ya. Memang waw atof itu, tapi nggak, contoh kurang tepat kalau pakai itu karena nggak langsung kelihatan di harokatnya. Oh gitu saya. Baik. Sudah ya. Waw ini namanya waw atof. Oh, atau Waw atof inilah yang kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan kata dan itu. Ya. Agar terjemahkan ke bahasa Indonesia dan artinya. Ya, kalau terjemahkan dan itu waw atof. Tapi jangan tuh lihat nanti oh semua waw berarti waw atof, enggak. Jenis waw itu ada banyak. Ya. Jenis waw itu ada banyak nanti. Ada waw al-hal, ada waw al-qasam dan sebagainya. Ya. waw itu sendiri Ustaz ya. Nah, jadi jangan semua waw antum katakan waw atof, enggak. Ya. Jadi beda-beda nanti. Waw itu nanti tergantung kepada posisinya di dalam kalimat. Ya, kalau di awal kalimat itu biasanya waw qasam untuk bersumpah. Wallahi. Ya, itu sumpah. Ya, nggak mungkin antum katakan wallahi artinya dan Allah kan? Yang benar adalah demi Allah. Ya, berarti waw di situ hanya demi. Itu salah satu contoh jenis waw. Ada waw al-hal, ya. Ada waw al-hal atau waw al-ma'iyah pada maf'ul ma'a dan seterusnya, banyak jenis waw itu. Baik. Jelas ya? Tulisannya waw atof tuh wa-nya dikasih fathah, alifnya fathah, waw setelah alif itu sukun Ustaz ya. Au jadinya, atau ya, au ya. Bukan, wawu bacanya. Wawu. U panjang ya, wawu Hmm. jadinya ya. Oh, berarti fungsi alif sebagai mat ya Ustaz ya. Hmm. Ya. Jadi nama huruf gitu ya, kayak alif, ba gitu, wawu gitu. Kenapa nggak kita katakan wa atof? Ya, wawu atof kita katakan kalau hanya satu huruf. Wawu atof. Begitu juga dikata bismillah. Jangan katakan bi, alba namanya itu. Ya. Bismillah itu ba namanya, bukan bi. Karena cuma satu huruf. Ya, alba ada namakan. Gitu. Jadi wawu, al wawu kita katakan. Karena cuma satu huruf doang. Wawu, ba. Jelas maksudnya? Paham ya? Ya, ya nanti Ana coba ulang lagi Ustaz. Baik, coba Anda kasihkan contoh di sini.
Ini hanya penyebutan saja ya sebenarnya. Ya, penyebutan saja, tapi mungkin suatu saat nanti antum akan menanyakannya. Baik. Jadi wawu atop itu kan nulisnya begini kan, wa begini doang kan. Ini bacanya wawu. Ya, wawu atop itu dibacanya wawu. Ya. Ba, ya, ba di kata bismillah itu dinamakan ba'u atau al-ba'u. Ya. Wawu atau al-wawu, ba atau al-ba'u. Baik. Jadi ini hanya pada masalah penggunaan istilah saja. Baik. Jelas ya? Jadi kalau dia hanya satu huruf, kita gunakan nama hurufnya itu. Waw ya al-waw kita katakan. Ba ya al-ba gitu. Tapi kalau huruf jar yang terdiri di dua huruf, misalkan fi misalkan, ya. Fi, ya ini kita bacanya fi. Ya, karena ada dua huruf di situ kan, fa sama ya. Jadi ini tetap dibaca fi. Ya, bukan dibaca alfa. Di sini ada dua huruf. Tapi kalau bi, jadi bacanya ba gitu. Karena hanya satu huruf saja. Jelas ini bedanya? Hanya istilah saja. Nah, jadi kan bi itu huruf jar ya. Fi juga huruf jar. Nah, tapi beda penyebutan. Bi itu kita katakan alba, fi itu ya fi. Ya, dibacanya biasa aja. Al-waw, al-ba, fi. Waw itu huruf atop, ba itu huruf jar, fi juga huruf jar. Beda dari penyebutannya. Bi sama fi itu kan sama-sama huruf jar ya. Tapi bi itu nggak kita katakan, ya kita katakan bi nggak. Bi itu kita katakan alba gitu. Ya. Ketika anda katakan kepada antum Bismillahirrahmanirrahim, apa huruf jar pertamanya di situ? Alba. Alba itu dia. Jangan katakan bi, ya alba katakan. Karena dia cuma satu huruf saja. Baik, kita lanjutkan ke kitab. Baik, sekarang nomor 4, idhab washtari minhu. Idhab washtari minhu. Baik, perhatikan idhab itu akhirannya adalah sukun. Ya, akhirannya adalah sukun. Berarti ini adalah kata kerja. Ya, ini adalah kata kerja. Kenapa? Karena kata benda nggak mungkin sukun. Ya, kata benda tidak mungkin berharokat sukun. Idhab. Nah, jadi, berarti dia adalah fi'il, kata kerja. Jenisnya adalah fi'il amr. Sudah pernah belajar fi'il amr? Ya, nah, kata kerja perintah. Ya, zahaba, yadhabu, idhab. Gitu. Ya, fi'il amr namanya. Baik. Kita ambil sedikit pembagian fi'il ini ya. Nah, nanti pelengkapnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya nanti. Sekarang kita ambil jenis fi'il ini dulu. Baik. Jadi fi'il itu sendiri kita katakan ada 3. Ya, ada 3 jenis fi'il, itu dibagi berdasarkan waktunya. Ya. Jenis fi'il. Baik. Jadi biasanya kalau kita nulis fi'il itu ya, nulisnya begini. Za, ha, ba. Kemudian yad, kemudian yad, ha, bu. Ya, kemudian
Ya, idhab. Baik. Ya, jadi jenis-jenis fiil itu ada tiga. Ya, ada tiga bentukannya. Zahaba, yadhabu, izhab. Fiil itu sendiri artinya apa? Kata kerja. Nah, berarti dia menunjukkan adanya suatu pekerjaan, ada suatu kegiatan yang terjadi di situ. Yang namanya perbuatan atau kegiatan itu kan terikat dengan waktu. Ya. Ada perbuatan yang dilakukan kemarin, ada perbuatan yang dilakukan hari ini, ada perbuatan yang akan dilakukan besok. Gitu kan? Nah, maka berdasarkan waktu-waktu itulah kita bagi fiil itu menjadi tiga ini. Zahaba, yadhabu, idhab. Zahaba ya, itu kita sebut dengan ya fi'lun madin. Namanya fi'lun madin. Antum sering mungkin dengar fi'il madi ya. Ini dia. Fi'lun madin. Kemudian yadhabu itu kita namakan fi'lun mudhari'un. Ya, kemudian idhab itu namanya fi'lul amri. Ya, fi'lu al-amri. Baik. Jadi dhahaba, yadhabu, idhab. Jadi satu kata kerja dalam bahasa Arab bisa dirubah menjadi tiga macam ini. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Jelas sampai sini ya? Madi ini yang sekarang Ustaz ya? Nah, untuk waktunya nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat waktunya. Ya, yang jelas sekarang antum harus tahu bahwasanya fi'il itu, kata apapun fi'il itu bisa dibagi menjadi tiga. Ya. Baik. Misalkan katakanlah Hana punya fi'il qoro'a. Maka kata qoro'a ini pasti bisa dirubah menjadi tiga bentuk nanti. Qoro'a, yaqra'u, iqra'. Ya. Doroba, doroba, yadribu, idrib. Sami'a, sami'a, yasma'u, isma'. Gitu ya. Jadi satu kata kerja bisa dirubah menjadi tiga bentuk. Ya. Bentuk yang pertama namanya fi'il madi, itu adalah asalnya. Kemudian bentuk yang kedua namanya fi'il mudhari. Kemudian bentuk yang ketiga namanya fi'il amr atau fi'ilul amr. Apa ini jelas ya? Nah, perubahan bentuk inilah yang disebut dengan sorof. Ya. Perubahan bentuk inilah yang disebut dengan sorof. Sorof itu artinya berubah. Ya. Sorof itu berubah. Tasrif itu perubahan. Tasrif itu perubahan. Terus Ustaz. Itulah yang disebut dengan sorof. Makanya kita kenal ilmu sorof, nahu dan sorof. Ya. Berarti ilmu sorof itu ilmu mempelajari perubahan. Ya. Mempelajari perubahan kata. Dari dahaba kok Tadi bisa menjadi tadi yadhabu. sorof tadi berubah Ustaz ya? Perubahan. Sorof Oh, artinya sorof artinya perubahan. sorof artinya perubahan. Tasrif? Tasrif ya, ya pengubahan, kegiatan mengubahnya namanya tasrif. Ya, Terus Ustaz. perbuatannya. Ya sebenarnya sama aja sih, sorof sama tasrif. Kadang dikatakan tasrif, kadang dikatakan sorof. Intinya sama-sama berubah.
Baik, sudah? Baik. Sekarang kita lihat bedanya. Apa sih bedanya fi'il madi, fi'il mudhari sama fi'il amr ini? Ya, tadi kita katakan saraf ini, ya, perubahan ini berdasarkan zaman, berdasarkan waktunya. Ya. Kalau fi'il madi, ya, itu maknanya telah. Ya. Perubahannya ini berdasarkan zaman, berdasarkan waktu. Ya. Fi'il madi itu artinya telah. Ya. Jadi kalau kita katakan zahaba, berarti telah zahaba, gitu ya. Cari di kamus zahaba artinya apa? Zahaba artinya pergi, berarti telah pergi, gitu ya. Kemudian mudhari, fi'il mudhari, itu artinya dua, sedang dan akan. Ya. Jadi sedang itu sekarang, ya. Akan juga, ya. Akan ya berarti di waktu yang akan datang, begitu. Itu fi'il mudhari. Jadi kalau antum mengatakan yadhabu, berarti artinya sedang pergi atau akan pergi. Nah, gimana membedakannya? Ya, sedang pergi sama akan pergi. Cara membedakannya, kalau akan itu pakai sin di awalnya nanti. Ya, pakai sa di awalnya. Atau gunakan kata saufa. Berarti sadhabu Ustaz ya jadinya. Tidak, di fi'il mudhari'nya. Oh, sayadhabu. Kan kita lagi bahas fi'il mudhari' ini. Jadi saya dhahabu jadinya. Baik, jelas ya? Jadi, untuk membedakan yang sedang sama yang akan, itu dilihat dari huruf awalnya nanti. Kalau ada sa, berarti artinya akan, atau saufa, ya, sayadhabu, atau saufa yadhabu. Gitu. Jelas ya? Kemudian fi'lul amri, ya, itu maknanya adalah perintah. Ya, fi'il amr itu adalah perintah. Yang artinya apa? Perintah yang artinya segera. Ya, itu dia bedanya dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, ya, kalau fi'il mudhari ya sah kapan-kapan aja, ya. Tapi kalau fi'il amr, ya, itu harus segera dilaksanakan ketika perintah itu, ya, sudah dikeluarkan. Contohnya, ya, contoh yang ada di kitab tadi, idhab. Ya, cirinya adalah dia berharokat sukun di akhirnya, atau sukun di akhirnya. Ya. Jadi kalau sukun akhirnya, ya, itu biasanya, normalnya dia adalah fi'il amr. Kata kerja, perintah. Nah, ini yang paling banyak dalam Al-Quran, ya, kata kerja perintah ini. Karena memang Al-Quran kan isinya adalah perintah dan larangan. Baik. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi kalau fi'il mudhari itu artinya kan akan dikerjakan. Akan dikerjakan. Kalau fi'il amr itu segera dikerjakan. Ya, hukum asal perintah itu adalah al-faur, segera mungkin dikerjakan. Makanya ketika antum mendengar ayat, ya, wa aqimus shalah, ya, tunaikanlah salat, kerjakanlah salat, tegakkanlah salat, maka nggak perlu menunggu, ya, oh besok aja saya salat. Ya, nggak perlu menunggu. Hukum asalnya perintah, begitu kita dengar, begitu kita pahami, laksanakan seketika itu juga. Gitu. Jelas ya? Ya. Itulah kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran itu, ya, ketika memerintahkan untuk sholat, itu gunakan fi'il amr. Untuk zakat gunakan fi'il amr. Tapi untuk haji tidak. Kenapa nggak gunakan fi'il amr? Karena haji itu ada syaratnya. Manis tato'a ilaihi sabila. Hanya bagi yang mampu saja. Maka perintah untuk segera berhaji, ya, secepat mungkin, itu hanya berlaku pada orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang mampu.
Jadi kalau orang yang tidak mampu, nggak masuk ke dalam perintah itu. Ya, dia akan masuk ke dalam perintah itu kapan? Kalau dia punya kemampuan. Ya, kemampuan dari sisi harta, dari sisi fisik, ya, dan dari sisi keamanan di perjalanan. Baik. Jelas ini ya. Berarti yang di kitab tadi, idhab itu jenis fiilnya, fiil apa namanya? Madi, mudhari, amr. Idhab fiil amr. Ya, fiil amr. Tapi sekarang, ya, jadi masing-masing fiil ini punya karakteristik. Ya. Karakteristik fiil madi, ciri khas fiil madi itu biasanya adalah 3 huruf. Kemudian yadhabu itu biasanya diawali oleh huruf ya. Ya, biasanya diawali oleh huruf ya. Kemudian idhab itu biasanya adalah sukun. Gitu ya. Ini cara membedakannya. Ya. Jadi biasanya fiil madi itu tiga huruf. Ya, kemudian kalau fiil mudhari itu biasanya diawali ya di awalnya. Biasanya, kalau kita kata biasanya berarti nggak semua. Ya, ada juga yang diawali oleh yang lain. Kemudian idhab itu biasanya berharokat sukun di ujungnya. Ya, itu disebut fiil amr. Baik, kelas. Nah, kita kembali ke kitab. Nah, jadi idhab ini berarti fiil amr di situ. Artinya apa? Kalau fiil amr kata kerja perintah. Perintah segera. Ya, perintah untuk bersegera. Perintah untuk ngapain di sini? Untuk melakukan apa di sini? Washtari minhu. Idhab itu perintah untuk mengerjakan perbuatan zahaba berarti. Zahaba artinya pergi. Berarti artinya pergilah. Baik. Jadi idhab itu artinya pergilah. Washtari. Ya, washtari. Perhatikan di sini. Ya. Di sini ada namanya hamzah wasal. Yang Anda kasih warna ini namanya hamzah wasal. Asal katanya adalah wa ishtari. Ya. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu ya, kalau dia berada di tengah kalimat, maka dia dianggap tidak ada. Ya, dianggap tidak ada sehingga dia tidak dibaca. Makanya kita katakan washtari. Ya, seolah-olah alif ini tidak ada, hamzah ini nggak ada. Ya. Kemudian di kata idhab tadi ada hamzah wasal juga. Hamzah namanya ya, bukan alif di sini. Dia namanya hamzah. Ya. Dia dinamakan hamzah. Kalau di awal kalimat atau di awal kata itu pasti namanya hamzah, nggak mungkin alif. Ya, kecuali pada alif lam ya. Kecuali pada alif lam. Itu alif namanya. Tapi kalau di sini namanya hamzah. Ya, hamzah. Lebih tepatnya adalah hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu kalau berada di awal kalimat atau di awal kata, dia dibaca. Ini kaidahnya, perhatikan ya. Ya, hamzah wasal jika di awal kata atau kalimat ya, dia dibaca ya, atau dibaca berharokat gitu, ada harokatnya nanti. Fathah, dhamma atau kasroh.
Baik. Apa tadi kaidahnya? Hamzah wasal di awal kata atau di awal saja gitu ya. Ya, dia dibaca. Tapi kalau berada di tengah, maka dia tidak dibaca. Baik. Alas ya. Apa kaidahnya tadi? Coba antum ulang baca kaidahnya. Hamzah wasol jika berada di awal kata atau kalimat maka dia dibaca sesuai harokatnya. Jadi bisa patah, bisa dhamma, bisa kasroh maksudnya ya. Ya. Tapi Kemudian jika berada di tengah maka dia dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Baik. Nah, makanya di sini dibaca idhab. Ya, dibacanya ada kasroh. Boleh nggak dibaca azhab? Ya. Perhatikan di sini. Jadi hamzah wasal, ya, jika berada di awal, ya, jika berada di awal seperti kata idhab ini, maka dia hanya satu cara baca, yaitu dibaca dengan kasroh, idhab, ya, kasroh di situ. Tapi kalau dibaca dengan cara yang lain, maka dia nanti ada kepalanya, ya, ada kepalanya nanti, ya. Nah, jadi kalau ada kepalanya ini, maka ada dua kemungkinan, bisa dibaca A atau bisa dibaca U. Jelas ini ya? Nah, jadi kalau ada kepalanya, afwan, ana salah tulis ini. Yang satunya ini pakai kepala juga. Gini ya. Ini kaidah untuk huruf gundul saja. Nah, kalau dia nggak ada kepala pasti baca kasroh. Pasti kasroh. Ya, pasti kasroh. Coba antum baca di ayat di surat Toha nanti, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, ya, pasti i di situ. Nggak ada harokatnya di Al-Quran. Tapi ya, dibacanya i. Ya, tahu dari mana? Ya kan itu hamzah wasal. Hamzah wasal di awal kalimat memang harus pakai kasroh. Baik. Jadi idhab tentu katakan. Ini kalau pakai a kapan atau pakai u, ya, tergantung nanti. Ya kalau ada kepalanya. Kepala itu namanya ra'sul hamzah ya. Ra'sul hamzah atau ainun saghirah. Huruf ain. Ya, antum lihat huruf ain ya, bagian atasnya doang diambil, itulah kepala hamzah itu. Baik. Nah, jadi a, u. Ya, itu kemungkinannya. Jadi kalau Anda misalkan tulis begini, ya. Anda tulis begini. Nah, maka ini cara bacanya bisa A, bisa U. Nggak mungkin I bacanya kayak gini. Ya. Ya. Ya, jadi kalau nulisnya seperti ini, ada hamzah di awalnya, ini nggak mungkin dibaca A, nggak mungkin dibaca I. Pasti A atau U. Gimana bedakan A atau U-nya? Nah, kembali kepada hafalan nanti kalau itu pemahaman. Nanti kita pelajari tasrif ilmu mudhari nanti. Sudah pernah belajar tasrif fi'il madi, fi'il mudhari sudah? Ya. Zahaba, zahabu itu sudah pernah? Sepintas. Baik. Berarti insyaallah nanti pertemuan selanjutnya ya. Kalau ketemu fi'il madi lagi, kita akan bahas itu lagi nanti. Ya. Untuk sekarang ya cukup dulu kita pahami bahwasanya fi'il itu dibagi menjadi 3, madi, mudhari, amr berdasarkan zamannya, berdasarkan waktunya. Ya, kemudian ini kaidah penulisan hamzah wasal. Kenapa? Tapi fi'il itu sendiri banyak kan? Maksudnya dari siapanya banyak? Pembagian bukan hanya 3 ini kan? Nah, ini pembagian berdasarkan zaman ya, berdasarkan zaman. Ada nanti pembagian berdasarkan objek, berdasarkan ini, berdasarkan itu, banyak macam nanti. Jadi kalau ada yang nanya kepada antum, fi'il ada berapa ya, akhi? Tanya balik, berdasarkan apa dulu gitu. Ya, kalau yang antum tanyakan berdasarkan zamannya ya cuma 3 dia, ya. Madi, mudhari dan amr. Ya, kalau berdasarkan maf'ulnya, ta'diyahnya ada lazim dan muta'addi. Ya, kalau berdasarkan fa'ilnya
Ada ma'lum, ada majhul, dan seterusnya. Oke, oke, Ustaz. Baik. Idhab artinya pergilah. Washtari, ya, ini juga, ya, kalau sebelumnya fi'il amr, ya, idhab itu kan fi'il amr ya, kata kerja perintah. Ya, kemudian ishtari, maka ini juga adalah kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Tapi jumlahnya di sini banyak, ya. Jumlah hurufnya banyak, ya. Ada hamzah wasal, shin, ta sama ro. Ya. Jadi kalau yang ini nanti kita ambil dulu ya. Karena ini fiil yang bermasalah yang seperti ini. Seharusnya kan fiil amar itu sukun akhirnya ya. Tapi ini kok kasroh. Ya. Nah, ini fiil-fiil yang bermasalah dalam bahasa Arab. Kita kenal dengan fiil mu'tal itu. Ya, nanti kita bahas ini di bab tersendiri. Ini lumayan rumit kalau masuk ke fiil mu'tal. Ada, Nah, ada lagi itu bermasalah. ada. Ya. Pokoknya pahami aja. Setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Gitu. Ya. Karena nggak baku. Kita belajar bahasa itu nggak baku. Ya. Masya Allah. Baik. Nah, jadi fiil yang bermasalah itu kita katakan fiil yang berpenyakit. Ya. Ada ilahnya. Ya, fiil mu'tal itu mungkin pernah dengar istilah huruf ilah ya. Ya, kalau ada huruf ilah itu Ilah itu penyakit ya. tergelincir kan, Ustaz? Nah, ilah, konteksnya ya, kalau konteks kita katakan ya, Ustadz Fulan ya ada ilahnya, ya, maksudnya beliau tergelincir dalam akidah kah, dalam ya, pemahaman kah, ya. Iya. Jadi dalam tinjauan bahasa ilah itu maksudnya penyakit, ya. Oh, Ilah itu penyakit. Jadi fiil nanti kita bagi jadi fiil yang sehat sama fiil yang sakit. Yang fiil bedanya. yang sehat itu ya nanti ada ciri-cirinya, fiil yang sakit juga ada ciri-cirinya. Dan ini termasuk fiil yang sakit ini, ishtari ini. Ya, fiil yang sakit ini beda sendiri pembahasannya nanti. Ya, dibandingkan fiil yang sehat. Kalau idhab itu fiil sehat dia. Kenapa? Karena belakangnya sukun. Idhab sukun dia. Tapi Ustaz, kalau kita komunikasi sama orang Arab misalnya sendiri Hmm. dengan feel yang cacat ini dia mengerti kan? Jadi yang kita masukkan cacat itu bukan berarti nggak benar. Iya. Ya. Cacat itu maksudnya dia menyelisihi aturan umum gitu. Tapi kalau kita komunikasi sama orang, orang tahu kan? Tahu, paham mereka. Hmm. Bagian dari bahasa Arab yang benar juga fiil yang seperti itu. Cuman dia Oh, menyelisih aturan aja. Aturannya apa? Contohnya yang diselisihi misalkan fiil amar itu ujungnya sukun. Dia nggak sukun. Kenapa? Karena ada penyakitnya. Gitu. Ya. Semua orang kalau naik busway itu punya hak yang sama untuk duduk di kursi kan. Tapi orang yang penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang-orang yang cacat, ya, diberikan prioritas untuk duduk di situ. Ya, jadi apa sebabnya dia diberikan kursi duduk? Karena ada ilahnya, ada penyakitnya, ada cacatnya, ada sebabnya, hamil kah atau ya, sudah tua misalnya. Gitu. Ya. Begitulah fiil dalam bahasa Arab. Jadi fiil yang bermasalah itu maksudnya dia ya agak ribet gitu kalau kita bahas masalah perubahannya. Tidak sesimpel fiil-fiil yang sehat gitu. Ya, tidak simpel fiil-fiil yang sehat. Ya, kalau orang di busway, orang yang sehat, kita masuk ke busway ada orang sehat lagi duduk di kursi, boleh kita minta dia berdiri. Tapi kalau orang penyandang cacat duduk di kursi kita suruh berdiri kan nggak mungkin, nggak boleh. Begitulah fiil yang berpenyakit ini. Baik. Jadi kenapa kita tahu istari ini adalah fiil amr? Dari mana kita tahu? Karena adanya waw itu. Waw kan artinya dan. Yang namanya dan itu berarti kata sebelum dan kata setelahnya sama. Idhab itu kata kerja fiil amr, maka setelahnya setelah waw itu juga pasti adalah fiil amr. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kita katakan ya telah datang Muhammad dan Zaid. Muhammad sama dengan Zaid, sama-sama manusia. Gitu. Kalau kita katakan telah datang Muhammad dan mobil, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin benar ya, tapi dalam bahasa Arab salah yang seperti itu. Karena Muhammad sama mobil beda jenis. Gitu. Muhammad itu manusia, mobil itu bukan. Gitu. Nah, maka di sini idhab kata kerja fiil amr, ya, ishtari juga pasti fiil amr. Dari mana kita tahu? Adanya waw itu. Ya, waw ini menunjukkan istirok, kesamaan antara kata sebelum dan kata sesudahnya.
Baik, kelas. Washtari, ishtari itu sendiri berasal dari kata ishtara yashtari. Ya. Ishtara yashtari artinya membeli. Maka ishtari artinya belilah. Berarti ishtari artinya belilah. Ya. Jadi perintah untuk membeli di sini. Taib. Jelas ya? Jadi ishtari ini berarti fi'il amar juga. Nah, sekarang minhu. Minhu itu dia dua kata, min dan hu. Min artinya huruf jar dia. Dari, hu itu domir dari kata huwa. Ya. Ya. Jadi hu ini sebenarnya adalah ya versi ringkas dari kata huwa. Ya, hu ini versi ringkas dari kata huwa. Jadi minhu itu sebenarnya min huwa gitu. Ya. Pergilah dan beli darinya. Min artinya dari kan. Ya, huwa itu ya apa nanti kata gantinya? Kalau sesuai dengan gambar ini toko. Berarti pergilah dan belilah darinya, dari toko maksudnya. Jelas ini? Paham ya? Nah, jadi min ini huruf jar tadi kita katakan. Tadi kaidahnya apa? Huruf jar itu setelahnya harus kasroh. Nah, ini kasrohnya mana? Iya, Ustaz. Nah, ini nggak berlaku pada kata ganti. Ya, aturan kasroh itu tidak berlaku pada kata ganti. Kata ganti itu dia menolak perubahan. Dia akan tetap harokatnya satu, nggak berubah. Minhu. Ya. Mau dia kemasukan huruf jar ada berapapun di situ, dia akan tetap hu, minhu, gitu. Nggak mungkin menjadi minhi. Gitu. Jadi apa tadi? Huruf jar menolak kata ganti. Bukan kata ganti yang menolak ya pengaruh huruf jar itu. Oh. Ya. Ya, ini kita kenal dengan isim mabni. Nah, mendengar istilah mabni? Nah, jadi kata benda yang menolak perubahan itu namanya kata benda yang mabni. Baik, sudah ya? Ya. Berarti ya idhab washtari minhu artinya pergilah dan belilah darinya. Nya ini bisa siapa aja nanti ya. Nya ini bisa siapa saja. Nggak ditentukan di kitab ini. Ya. Tapi kalau kita lihat kepada gambarnya, Artikan minhu itu huwa sebagai penjaga toko yang laki-laki itu, Ustaz. boleh, boleh, ya, ya. Kan kita kalau bilang saya mau ke toko, ya, atau antum bilang juga saya mau ke fulan, gitu kan, ya, ya saya mau ke Anton, itu maksudnya ke rumah antum kan, atau Nabi bilang saya mau ke rumah antum, nah itu kan sama maksudnya. Ya. Jadi antum mau pakai yang mana aja di situ sama saja, yang penting orang itu sama-sama paham. Yang antum maksud dengan nya di situ siapa? Saya pergi ke rumahnya, nya di situ siapa? Orang sudah tahu. Ya. Kita lagi membicarakan Muhammad, kemudian nanti antum tiba-tiba bilang, saya mau pergi ke rumahnya. Orang paham di situ, nya di situ adalah Muhammad. Tapi kalau tiba-tiba antum mengatakan, ya akhi, saya mau pergi ke rumahnya, bingung orang, nya di situ siapa? Gitu. Jadi kata ganti itu harus ada yang digantikan terlebih dahulu, sesuai dengan namanya, kata ganti. Ya. Jadi kalau belum jelas yang diganti siapa, jangan gunakan kata ganti. Baik, jelas ya? Paham? Ada yang tanyakan sampai sini? Ya, Ustaz. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ya, Baik, jadi pelan-pelan dulu. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya barulah mungkin kita agak lebih cepat dikit. Ya.
Ini kita melihat kepada materinya nanti ya. Jadi makin ke sini nanti ya materinya akan ya makin beraneka ragam jika dibandingkan dengan ya pembahasan di sini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya baru kita akan masuk ke tasrif ya. Kita akan masuk ke tasrif nanti karena kebetulan nanti kita akan ketemu dengan fiil dakhala di situ. Ya. Jadi antum murajaah dulu nanti tasrif fiil madi ya, zahaba, zahaba, zahabu itu ya. Di kitab Nahu atau kitab Sorof yang antum pelajari pasti ada itu. Ya. Itu dasar sekali. Di kitab Sorof yang metode 20 jam yang antum pakai itu juga ada pas di situ. Tasrif, fi'il madi, sulati judul. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa naktatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.